Ya kalau tidak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Alif. Suara saya jelas nggak? Jelas Pak. Jelas ya, alhamdulillah. Pak, alhamdulillah. Ini masih nunggu berapa orang? Masih ada berapa sih Pak yang belum masuk? Masih ada 4 yang belum masuk ya? Iya Pak. Mungkin mau langsung dimulai saja Pak. Menunggu yang lain Pak. Nanti tinggal mengikuti Pak. Baik Pak. Silahkan dimulai Pak. Minta tolong hubungi yang lain ya, Mbak Puji ya, Mbak Zaskia. Ya Pak. Oke. Saya ambil alih ya, Pak Alif ya. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai UTS-nya ya? Masih ada yang belum nggak mata kuliah UTS yang belum selesai? Ada Pak. Ada ya? Ya, nanti yang dari menyusul saya bagaimana? Nggak susah kan? Oh ya, oke. Oke, Mbak Uji, Mbak Zaskia, dan Mbak Asri, apa ya? Kemarin kan sudah selesai UTS ya. Nah, saya pengen tahu dulu. Mungkin Mbak Zaskia dulu. Halo Mbak Zaskia. Halo Pak. Ya, gimana kemarin soal dari saya, apakah sesuai dengan materi yang sudah saya berikan atau berbeda? Karena itu nanti buat evaluasi saya ya, teman-teman semua ya. Ada yang susah, ada yang enggak sih Pak. Yang susah yang mana? Ada di bagian mana ya? Saya lupa. Oke, Mbak Puji. Ada Mbak Puji? Nggak ada sih Pak. Nggak ada, sesuai. Iya Pak. Oke, Mbak Asri? Iya Pak. Bagaimana evaluasi terkait dengan UTS kemarin? Apakah sesuai atau tidak? Alhamdulillah Pak. Sesuai ya? Ya. Oke. Ini yang belum masuk berarti ada 4 orang ya? Oke. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas yang namanya keselamatan pasien dengan sasaran yang nomor 3 ya. Kalau teman-teman sudah paham semua terkait dengan standar ya, kemudian itu ada langkah. Nah sekarang ini ada sasarannya ya. Sasarannya ini kita sekarang berada di sasaran nomor 3. Slide-nya terlihat tidak? Terlihat Pak.
Coba saya jalankan, berjalan atau tidak ini? Berjalan, Pak. Jalan ya. Ya. Oke. Oke, coba teman-teman perhatikan di sini ya. Nah, ini teman-teman, ini ada sasaran yang ketiga dalam 6 goals keselamatan pasien, yaitu adalah peningkatan keamanan obat. Nah, karena kan kita setiap hari nanti pasti berhubungan dengan obat, benar tidak? Pasti benar ya, nggak mungkin enggak gitu ya. Karena kita seorang tenaga kesehatan, masa iya nggak berhubungan dengan obat-obatan gitu ya. Baik itu dalam obat berbentuk dengan zat kimia ataupun berbentuk dengan herbal gitu. Nah, tetapi yang di sini yang saya akan bahas itu adalah zat yang berbentuk dengan zat kimia. Karena di rumah sakit ya itu adalah obat-obat yang berbentuk dengan zat kimia. Jarang sekali ada rumah sakit yang menganjurkan untuk pengobatan herbal gitu ya. Karena kenapa tidak dianjurkan dengan herbal? Karena herbal tidak teruji dengan secara medis gitu ya. Nah, sedangkan obat yang berbentuk kimia itu teruji secara medis gitu ya. Teruji secara medis, baik itu kontra dan indikasinya serta efek sampingnya dan penggunaannya. Maka di sini ya, di dalam sebuah keselamatan pasien penting sekali adik-adikku sekalian ini ya memahami yang namanya tentang atau obat-obat yang harus diwaspadai atau yang biasanya dikode di rumah sakit itu adalah high alert gitu ya. High alert ini biasanya ini dikode dengan merah gitu ya. Nah, mungkin teman-teman pernah beli di apotek ya. Beli di apotek ada obat yang logonya biru ya kan, hijau, ada logonya kuning dan ada logonya merah gitu ya. Nah, itu semua mempunyai arti yang berbeda-beda ya teman-temanku semua, adik-adikku semua. Jadi di sini wajib nanti adik-adik pahami bahwa dalam sebuah penata laksanaan asuhan keperawatan itu ada yang namanya kita berhubungan dengan yang namanya farmakologi gitu ya. Farmakologi ini berhubungan dengan yang namanya zat kimia yang diberikan ke dalam tubuh manusia gitu ya. Nah, zat kimia yang diberikan ke dalam tubuh manusia ini mempunyai ya bahaya. Apa bahayanya ya? Jika salah maka akan menyebabkan yang namanya cedera. Ya. Jika salah maka akan menyebabkan yang namanya kematian gitu ya. Jika salah maka akan menyebabkan yang namanya gangguan sistem sel, syaraf dan organ gitu ya. Nah, maka di sini di dalam sebuah keselamatan pasien penting sekali kita sebagai seorang perawat itu memahami yang namanya standar ya. Standar atau bagaimana cara pemberian obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Maka di sini yang paling diutamakan dalam keselamatan pasien itu adalah bagaimana teman-teman mengelola sebuah manajemen ya, sebuah manajemen dalam dalam farmakologi yang sesuai dengan standar. Nah, inilah yang dimaksud dengan keamanan obat yang perlu diwaspadai gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini selalu saya katakan berulang kali, hampir di setiap pertemuan ada SIG IPSG. Nah, ini adalah 6 internasional pasien safety ya. Goals. Nah, ini dia ya. Jadi ada 6 tujuan atau 6 sasaran dari keselamatan pasien. Suara saya jelas ya, teman-teman ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, ini kalau nanti sudah menjadi perawat, ini kita tidak bisa lepas dari ke-6 ini ya, adik-adikku ya. Maka sekarang identifikasi kita sudah ya, meningkatkan komunikasi efektif sebar juga sudah. Sekarang kita masuk di peningkatan keamanan obat begitu ya. Nah, nanti di minggu depan di lokasi operasi atau lokasi penandaan dalam sebuah asuhan keperawatan baru resiko inspeksi dan mengurangi terjatuh. Nah, inilah skema yang akan kita pahami selama beberapa 12 pertemuan. Nah, perlu saya informasikan juga bahwa ada silabus yang saya rubah ya satu pertemuan. Nah, nanti saya sampaikan lagi ya apa perubahannya gitu ya. Nah, kita sekarang di dalam
tujuan keselamatan pasien, kita sedang berada di yang namanya yang nomor 3 ini. Nah, apa itu? Itu adalah peningkatan keamanan obat dengan kewaspadaan yang tinggi. Maka dalam peningkatan obat ini wajib diketahui oleh semua tenaga kesehatan ya. Nakes. Nah, ini wajib dipenuhi oleh nakes, terutama perawat. Kita seorang perawat ya. Karena kenapa di sini ya? Karena kita kan sudah nanti kan teman-teman ketika lulus kan disumpah. Ya, sumpahnya melalui apa? Nanti melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Itu adalah Undang-Undang Keperawatan. Nah, di sana dijelaskan bahwa yang pertama sumpah itu saya sebagai seorang perawat akan melaksanakan kewajiban ya sebagai seorang perawat dalam memberikan asuhan keselamatan, dalam memberikan asuhan keperawatan. Saya akan tidak membeda-bedakan ras, suku, agama dan segala macam ya. Mengutamakan kepentingan pasien daripada kepentingan pribadi dan itu segala macam. Nanti kan teman-teman disumpah ya, angka sumpah namanya. Nah, maka salah satu isi dari seorang perawat itu adalah selalu berhubungan dengan obat-obatan. Nah, bagaimana kalau seandainya perawat tidak berhubungan dengan obat-obatan? Apakah disebut perawat terapis? Bisa. Kadang-kadang terapis juga membutuhkan obat-obatan begitu ya, teman-teman. Nah, maka di sini obat-obatan ini dijamin juga dalam keselamatan pasien yang ada di regulasi berapa? Adekku masih ingat? Regulasi yang nomor 11 itu tahun 2017, maka dijaminlah di sini begitu ya. Kita sebagai seorang perawat wajib menjalankan yang namanya keselamatan pasien gitu ya. Nah, ini dia pendahuluannya. Nah, ini ya teman-teman, ini sampai sekarang ya dalam pemberian obat masih banyak yang dinamakan dengan, masih banyak yang terdapat dengan yang namanya medication error. Nah, ini adalah sampai saat ini masih menjadi peringkat utama dalam kecelakaan pasien tersebut. Apa biasanya yang sering terjadi Pak Mei di sini ya? Ini biasanya sering terjadi kesalahan pemberian obat. Ya, kesalahan pemberian obat ini berhubungan dengan apa biasanya di medication error ini ya? Biasanya satu, resep dokter itu tidak terbaca sama perawat. Sering ngelihat nggak? Kalau ngelihat resep dokter tuh udah kayak cacing tulisannya ya kan? Nah, itu salah satunya. Ya kan? Nah, belum nanti kalau Mbak Asri sudah jadi perawat, ini dokter nulis apa sih ini sebenarnya ya kan? Nah, maka di sini kita harus paham gitu. Itu salah satu faktor utamanya. Yang kedua, ya, ini perawat kurang pengetahuan dalam pelabelan dan nama-nama obat. Kan obat itu banyak yang hampir sama namanya. Ya kan? Dexamethasone, Starson, ya kan? Kemudian ada haloperidol, kemudian apalagi itu ada kombipen, kombipisin dan segala macam ya. Itu kan kita terkadang karena kekurangan pengetahuan ya, yang seharusnya kombipen dan kombipisin itu kan adalah obat saluran pernapasan ya kan, untuk mengencerkan dahak atau mengencerkan sekret yang ada di dalam saluran pernapasan. Kita berikan melalui nebulizer biasanya kan, yang dipakai mesh gini kan, dihirup Pak. Nah, terkadang itu kontraindikasinya berbeda. Karena kita kekurangan pengetahuan, diberikanlah yang misalkan yang harusnya kombipisin, kita berikan kombipen. Itu salah satu penyebab ya, penyebab dalam medication error ini. Akhirnya apa yang terjadi? Cedera pada pasien begitu, cedera atau malpraktik pada pasien. Ini yang sering sekali terjadi pada medication error. Kemudian yang ketiga, yang sering terjadi juga mengakibatkan medication error ini dalam pelaksanaan medis ini adalah kurang keterampilan kompetensi perawat. Salah satunya apa?
Masih banyak perawat itu sampai sekarang yang memberikan infus itu tidak bisa. Ya kan? Kita kan punya teknik bagaimana masang infus kepada anak-anak, bagaimana masang infus kepada orang dewasa, bagaimana masang infus kepada nenek-nenek. Kan berbeda ya. Nah, apalagi kalau nenek-nenek, itu kan venanya itu kan sudah apa ya, kalau bahasa sudah lihat ya. Nah, kalau kita orang dewasa kan venanya terlihat tapi gampang dimasukinya. Kalau nenek-nenek kan sudah alot. Kadang-kadang kita tusuk, penanya lari ke sini, ya kan? Pena itu pembuluh darah ya. Kita tusuk, penanya lari ke kiri, lari ke kanan. Nah, itu salah satu teknik-tekniknya. Maka dari sini wajib sekali kita ketahui ya, salah satu kurangnya pengetahuan perawat dalam pemberian obat ini. Nah, itu merupakan salah satu dari medication error. Makanya medication error ini penyebab paling sering dan membahayakan pasien di sini disebut. Nah, disinilah dijamin dalam keselamatan pasien. Nah, diatur oleh siapa? Di sini ya, diatur oleh kementerian. Nah, Kemenkes ya kita ya, Kemenkes. Nah, terkait dengan apa di sini Pak Meriza? Terkait dengan profesionalisme ya perawat. Nah, di sini terkait dengan tingkat profesionalisme perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Ini yang paling sering terjadi. Nah, kemudian di sini ada high alert drug. Nah, di sini sebuah peringatan ya, peringatan tentang pengobatan. Nah, biasanya kalau obat tersebut sudah diberikan label merah seperti ini ya, high alert, ini nih yang digambar ini kan ada tanda merah ya. Biasanya di obat-obat itu ada tanda-tanda seperti ini, high alert. Nah, berarti ini obat yang sangat berbahaya atau obat keras begitu ya. Nah, di sini perlu keterampilan teman-teman dalam melaksanakan penata laksanaan kepada seorang pasien tersebut. Nah, karena kenapa high alert ini ya? Ini beresiko membahayakan pasien bila digunakan dengan salah atau pengelolaan yang kurang tepat. Nah, maka dari sini ya kita wajib mengetahui yang namanya jenis-jenis obat, mana yang dikatakan dengan high alert drug, mana yang tidak dikatakan dengan high alert drug, gitu ya. Biasanya kalau high alert drug itu tandanya merah. Nah, ada tandanya tersendiri. Nah, biasanya sudah diberikan dari farmasi sebelum obat itu keluar dari farmasi, dari ruangan farmasi, dibawa ke ruangannya Mbak Asri. Biasanya di situ sudah ada tanda dan labelnya sendiri. Gitu ya. Maka di sini kita harus tahu dulu ada ternyata obat dengan high alert drug. Nah, biasanya yang obat dengan high alert ini tidak dijual di pasaran. Gitu ya. Harus menggunakan yang namanya resep dokter. Walaupun kita beli di apotek ya, tetap harus dengan resep dokter. Itu ya pertama yang harus kita ketahui. Karena apa tadi ya, high alert ini beresiko membahayakan pasien. Gitu, ya. Nah, ini dia. Ini ada sebuah studi yang saya ambil. Ini dikeluarkan oleh ISMP atau Institute for Safe Medical Practice ya. Ini menyatakan tentang medication practice atau praktek pemberian obat dengan secara aman dan nyaman. Ya. Nah, di sini ini adalah pemberian obat atau pelaksanaan pemberian obat secara ini obat yang paling sering menyebabkan KTD atau sentinel event ya di sini ya. Sini saya bukakan dulu. Nah, masih kelihatan nggak ininya, slide-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Sebentar, saya ambil. Nah, ini ya teman-teman. Obat yang paling menyebabkan KTD dan sentinel itu ada banyak sekali sebenarnya. Salah satunya ini adalah insulin ya. Nah, teman-teman tahu nggak insulin itu untuk apa? Insulin itu Apa? Diabetes.
Oke, untuk membantu ya proses ya pengikatan insulin di dalam darah, karena organ tersebut sudah tidak bisa mengeluarkan insulin ya, insulinnya sudah dikit dikeluarkan gitu ya. Kemudian ada kategori opium dan ada kategori narkotik. Biasanya digunakan apa ini? Opium dan narkotik ini. Ini adalah anestesi dan analgetik ya. Nah. Analgetik ya. Nah, biasanya ini digunakan dalam analgesik gitu. Kemudian ada yang berbentuk dengan injek, potasium chloride. Nah, biasanya ini untuk apa? Ini diberikan ada obat-obat ya pada pasien-pasien yang membutuhkan pengobatan khusus ya. Kemudian ada intravenous antikoagulan. Nah, ini obat-obat yang diberikan pada infus biasanya ya kan. Nah, melalui infus biasanya antikoagulan untuk apa? Untuk pengenceran darah begitu. Biasanya ada heparin. Kalau adik-adik nanti diajarkan ngambil darah, nah nanti di tabung darah tersebut sudah diberi heparin. Kenapa diberi heparin? Itu supaya konsentrasi darahnya tidak cepat mengental. Nah, itu salah satunya ya. Biasanya heparin atau intravenous antikoagulan ini diberikan pada pasien dengan tingkat kekentalan darahnya tinggi, gitu ya. Nah, sehingga kalau tingkat pengentalan darahnya tinggi, maka apa yang terjadi ya darah tidak bisa mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh, terhambat dalam mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh, terutama otak. Akhirnya apa yang terjadi pada pasien tersebut? Jika sudah terjadi seperti itu, ya kemungkinan akan menjadi yang namanya penurunan kesadaran. Biasanya sebelum penurunan kesadaran ada disorientasi terlebih dahulu. Itu yang harus kita pahami adik-adik. Nah, kemudian ada sodium chloride. Ya, biasanya ini berhubungan dengan kalau udah ada sodium, ada chloride. Nah, ini berhubungan dengan namanya obat-obat yang high alert, atau berhubungan dengan obat-obat yang tidak bisa dibeli di pasaran secara umum begitu ya. Ini biasanya berhubungan dengan penyebab terjadinya KTD atau sentinel event gitu ya, atau kejadian yang tidak diharapkan. Ini golongannya saja, mereknya di sini tidak disebutkan gitu ya. Nah, contoh misalkan yang harus kita berikan, misalkan pada intravena ya, intravenous antikoagulan misalkan, apa yang harus kita berikan yang berhubungan dengan heparin dan segala macam. Misalkan dengan antibiotik ya, berarti antibiotik kita berikan nanti ada dexamethasone, ada starson dan segala macam. Kemudian obat penenang ada banyak sekali ya, golongan narkotik opium misalkan salah satunya haloperidol dan segala macam ya. Itu adalah golongan-golongan yang dicantumkan di dalam ISMP ini ya. Berarti di sini dicantumkan golongannya, bukan merek obatnya. Yang adik-adik harus tahu itu adalah nanti merek-merek obat dan golongannya. Itu ya yang harus kita pahami sama-sama ya. Kemudian ini ada elemen yang harus kita penuhi di dalam IPSG ini adalah International Patient Safety Goals ya. Nah, di dalam standar 3 ini ya. Nah, apa di sini yang harus kita ketahui ya? Nah, di sini jelas ya, dikatakan ada proses kolaborasi yang digunakan. Nah, ini ya. Kemudian ada elektrolit konsentrat tidak ada di ruang-ruang perawat kecuali bila ada kebutuhan secara klinis area tertentu. Nah, tindakan pencegahan harus ditetapkan untuk memungkinkan kesalahan pemberian. Apa maksudnya ini? Ya, maksudnya ya, seperti elektrolit dan konsentrat ini
tidak boleh di stok di dalam ruangan, hanya bisa di stok di dalam farmasi. Ketika ada di ruangan berarti ada yang membutuhkan. Ya. Berarti yang dikeluarkan oleh farmasi yang ada di dalam ruangan itu sesuai ya dengan indikasi pasien. Nah, habis dari sini kalau adik-adik jalan ke rumah sakit, masuklah ruangan perawat. Ada nggak stok obat banyak-banyak? Nggak ada. Stok obat di sana itu ya stok obat untuk sejumlah pasien yang ada pada saat perawatan tersebut. Di mana stok obat di rumah sakit, Pak Mai? Apakah dokter pegang? Enggak. Yang pegang siapa? Farmasi. Nah, instalasi farmasi yang megang. Bagaimana nanti jika kita membutuhkan, kita tinggal telepon farmasi. Gitu. Minta tolong farmasi, Mbak, kami butuh obat, misalkan Kombipisin misalkan ya. Kombipisin ya Mbak, di sini kami butuh nanti jam 3. Nanti diantarkan oleh orang farmasi atau nanti diantarkan oleh POS ya, pembantu orang sakit atau asisten perawat. Nanti diambil ke ruangan farmasi. Nah, inilah yang dimaksud dengan salah satu menjamin keselamatan pasien. Di stok obat yang ada di dalam ruangan itu adalah stok obat yang sesuai dengan kondisi pasien pada saat itu. Ya, jadi tidak boleh nyetok obat sampai penuh lemarinya gitu. Nggak boleh seperti itu. Karena terkait dengan apa? Nanti administratif. Gitu. Maksudnya administratif ini dengan apa Pak Merizal? Ya, ini yang dimaksud dengan administratif itu dengan pembayaran nanti keuangan pasien. Otomatis kita ngambil obat ke farmasi sudah mencatat bahwa pasien A ngambil obat ini. Nah, itu akan nanti farmasi akan nyambung dalam sistem informasi manajemen rumah sakit bahwa obat tersebut akan dilaporkan ke bagian keuangan. Keuangan nanti akan melaporkan ke bagian kasir. Nah, begitulah kan ketika nanti pasien itu silakan tebus ya di bawah sebelum pulang. Nah, di sana sudah terdata. Sampai di sini bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, silakan jika ada. Saya minum dulu. Jadi ini ya, adik-adikku, yang dimaksud dengan keamanan obat, kita berada di sasaran yang nomor 3 ya. Sasaran nomor 3 ini menjelaskan semua detail-detail tentang pengobatan-pengobatan yang ada di pasien gitu ya. Yang slide yang dari saya ini hanya sebagian kecilnya saja. Nanti ketika adik-adik sudah menjadi seorang perawat, itu yang memahami secara penuh bagaimana dalam pemberian keselamatan pasien ini. Salah satunya itu adalah keamanan obat. Nah, kemudian tujuan dari keselamatan pasien ya. Nah, ini ada yang dimaksud dengan LASA 1. Nah, apa kata-katanya di sini? Mencegah kesalahan memberikan obat akibat LASA. LASA ini look alike and sound alike drug. Apa ini maksudnya Pak Merizal? Ini bentuknya sama. Bentuk obatnya itu sama dan penyebutannya sama. Bapak. Ya, boleh. Slide-nya nggak jalan, Pak, masih di nomor 4. Oh, slide-nya masih nomor 4. Sebentar. Nah, ini yang ini tadi sudah kelihatan belum yang ini tadi? Tadi enggak, Pak, ini baru. Oh, ini baru. Oh, tadi yang saya jelaskan 3 elemen tadi yang ini ya. Ya, Pak. Nah, 3 elemen berarti di sini tadi yang ini yang saya bacakan. Elektrolit konsentrat tidak ada di dalam ruangan perawatan. Maka ketika membutuhkan obat seperti ini, kita harus minta ke apotek, gitu ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan high color itu tidak diwajibkan untuk di stok di dalam ruangan. Boleh menyetok dalam ruangan sesuai dengan jumlah pasien atau dengan indikasi pasien. Jadi obat itu sudah milik haknya pasien selama beberapa hari. Gitu ya. Itu yang harus kita pahami sama-sama ya. Nah, kemudian tujuannya tadi yang ini. Ada yang dimaksud dengan LASA atau salat.
Bentar ya. Apa nak? Ini nggak bisa. Nah, nggak boleh gitu. Ya, maaf ya, adik-adikku. Ya, kita lanjut. Ada look alike and sound alike drug. Jadi di sini yang dimaksud bentuk obatnya sama, berbentuk berikut dengan bungkus-bungkusnya, kemudian dengan packingnya, penyebutannya juga sama. Nanti kita lihat misalkan contohnya apa saja ya di sana ya. Nah, ini dapat menyebabkan yang namanya KTD. Ya, KTD masih ingat ya, kejadian tidak diharapkan. Akibatnya apa? Dia penyebutannya hampir sama, gitu ya. Nah, kemudian tujuannya mengurangi, menghilangkan kejadian kesalahan pemberian elektrolit dan konsentrat. Ya, ini salah satu tujuannya dari high alert tadi ya. Kemudian mengurangi resiko medication error, jelas ya. Di dalam tujuan yang namanya sasaran nomor 3 ini ya, sasaran 3 ini tadi ya tentang keamanan obat, inilah tujuannya. Salah satunya adalah mengurangi resiko medication error akibat obat-obatan atau cairan lain dalam kontainer yang tidak berlabel. Maksudnya apa di sini? Makanya di sini disarankan tadi usahakanlah stok itu sesuai dengan pasien. Nah, itu ya. Ini yang harus kita tahu sama-sama. Nah, ini ya. Nah, bayangkan kalau seandainya pasiennya cuma sedikit, tapi stok-stok obat medication, obat medis ini banyak dan tidak ada labelnya. Kira-kira apa yang terjadi? Kemungkinan nggak salah obat untuk pasien? Ya kemungkinan saja. Itu. Makanya di sini kita sebagai seorang perawat harus benar-benar paham, harus benar-benar mengerti ya tugas kita sebagai seorang perawat itu sebenarnya bagaimana saja. Salah satunya ya ini adalah menjamin dalam keselamatan pasien. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silahkan. Nah, ini dia. Yang dimaksud dengan obat high alert ini adalah obat yang presentasinya tinggi dalam menyebabkan terjadinya, ini bisa dibaca kesalahan, baik itu error atau kejadian sentinel yang lainnya, kejadian event-event yang dapat menyebabkan kecelakaan pasien selainnya. Kemudian obat high alert ini juga beresiko tinggi ya, menyebabkan dampak ya. Dampaknya apa? Contoh, kalau teman-teman salah memberikan obat, pasien bisa mengalami gangguan sel, nggak bisa. Pasien bisa mengalami gangguan organ, nggak bisa. Nah, pasien bisa mengalami gangguan jaringan, nggak bisa. Gitu ya. Maka di dalam obat high alert ini ya, karena dia beresiko tinggi, ya, makanya kemungkinan juga dapat menyebabkan cedera pada pasien. Gitu, ya. Kemudian ada obat-obat yang nama obatnya sama, serupa, ucapan mirip atau norum ya. Mirip kan banyak sekali obat-obat yang mirip di apotek atau di mana-mana. Kemudian ada LASA, ya. LASA ini dia singkatannya look alike, sound alike. Jadi apa di sini? Dalam melihatnya kita sama, hampir sama. Dalam mengucapkannya juga hampir sama. Itu yang dimaksud look alike, sound alike. Hati-hati nanti dalam pemberian obat-obatan seperti ini ya, teman-temanku. Nah, ini contoh LASA nih. Ini yang saya gedekan. Nah, oh tidak kelihatan ya, ini saya turunkan dulu nih. Nah, jangan lihat yang bayarnya ya, buyer itu nama perusahaannya ya. Ini adalah Aros 30 mg dan adalah retard 20 mg. Sama-sama dia golongan adalat ya, begitu ya.
Nah, sama-sama dia golongan analgesik dan penenang ya dan segala macam atau penghilang nyeri. Nah, ini salah satu yang lihat hampir sama kan, dari bentuknya aja hampir sama, dari pengucapannya dia sama, hanya beda aros, hanya beda retra gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan yang namanya lasa, look alike, kemudian itu sound alike. Nah, bisa dipahami nggak kira-kira? Kemudian contoh selanjutnya ini transamin. Nah, nih transamin 250 mg, transamin 500 mg. Ini obatnya sama. Ya, hanya saja dosisnya yang berbeda. Ya, maka dari ini kan bentuknya juga sama, ya kan? Yang ini yang 500 mg yang sebelah kanan, yang ini yang 250 mg. Bayangkan kalau yang butuhnya pasien tersebut hanya 250 mg, teman-teman salah ambil karena bentuknya mirip, namanya mirip, ya. Yang teman-teman berikan yang 500 mg, akhirnya terjadi apa ya? Kontraindikasi atau efek samping pada pasien. Ini yang dimaksud dengan look alike dan sound alike. Bisa dipahami? Sampai di sini? Bisa, Pak. Nah, contohnya juga sudah saya berikan ya. Nanti akan banyak lagi ya contoh-contoh itu. Ada Dexa ya, seperti itu ya. Dexa 250 mg, ada Dexa 500 mg. Ada Sistanol 500 mg, ada yang Sistanol sampai dengan cuman 100 atau 50 mg. Ada semua tadi adik di sana. Maka di sana nanti di dalam sebuah banker atau dalam sebuah lemari penyimpanan obat untuk pasien, tapi ingat tanda kutip dulu, lemari tidak boleh nyetok obat kecuali untuk pasien. Itu ya, beda dengan kita di rumah. Kalau kita di rumah nanti adik-adik buka praktek ya, silahkan aja nyetok obat di rumah ya, mau penuh lemarinya nggak jadi masalah. Tapi kalau di rumah sakit tidak diizinkan. Ambillah obat ke farmasi sesuai dengan indikasi pasien. Ya, ini salah satu contoh yang dimaksud dengan lasa, look alike, sound alike. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pas? Oke, kalau pas kita masuk ke dalam sebuah kebijakan dalam menjamin sasaran nomor 3 ya. Nah, slide-nya jalan ya? Jalan, Pak. Nah, oke, alhamdulillah. Nah, oke, kebijakan yang nomor pertama ini menetapkan daftar obat yang berbentuk mirip. Nah, atau review minimal dalam setiap tahun. Nah, di sini tugasnya adik-adikku sekalian, nanti ketika sudah menjadi seorang perawat, bikinlah daftar-daftar obat yang memang sering digunakan oleh dokter. Ya, obat dikeluarkan di ruangan itu atas izin dokter. Kalau dokternya nggak suka sama obat dexamethasone, pasti di ruangan tersebut nggak ada obat dexamethasone. Walaupun di apotek disediakan. Gitu. Ya. Nah, yang kedua, menetapkan tindakan pencegahan akibat kesalahan. Bagaimana tindakan pencegahan akibat kesalahan tersebut? Ya, di sini teman-teman harus diikutkan sebuah pelatihan namanya keselamatan pasien ya. Nah, kemudian di sana teman-teman harus memahami yang namanya standar obat. Teman-teman harus memahami yang namanya sekarang itu kalau tidak salah ada 7 benar obat ya itu. Kalau dulu saya masih 5 benar obat ya, benar pasien, benar dosis, benar lokasi, benar bla 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 dan segala macam. Nah, itu nanti harus dipahami ya, teman-teman. Kemudian kebijakan selanjutnya ini berkali-kali disebutkan ini, elektrolit konsentrat tidak di stok atau disimpan di dalam ruangan atau di ruangan rawat inap kecuali untuk jumlah pasien itu sendiri. Gitu ya. Nah, ini kita harus pahami sama-sama dalam pembuatan kebijakan dalam mencapai sasaran nomor 3 dalam keselamatan pasien. Kemudian kebijakan selanjutnya ini adalah memenuhi kebutuhan menggunakan elektrolit konsentrat. Kemudian itu ada di sini ada yang disebut dengan label. Label dituliskan nama obat. Nah, ini ya.
ada kekuatan obat, jumlah tanggal kadaluarsa, kemudian bila tidak digunakan dalam 24 jam, kadaluarsa ini terjadi dalam atau kurang dari 24 jam. Biasanya di mana Pak yang obat yang kurang dari 24 jam ini biasanya obat-obat racikan ya. Kalau sudah diracik ya berarti sudah harus dipakai, tidak boleh keluar dari 24 jam. Kalau lebih ya berarti obat kemungkinan kadaluarsa. Maksudnya kadaluarsa itu apa yang terjadi? Ada perubahan zat kimia yang di dalam obat-obatan tersebut. Nah, ini contohnya. Ini contoh pelabelan. Ya. Nah, Anda bisa lihat kan di sini ada label COVID-19 ya. Di sini ada vaksin. Nah, ini namanya pelabelan. Nah, ini nanti di sini kemudian disepet yang ini nanti di label juga, dipakai kertas atau pakai apa? Ini untuk tuan B misalkan. Nah, obat tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan pelabelan dalam sebuah pengobatan. Oke. Nah, ini contoh label lagi nih. Ada atrofin ya. Nah, ini ada lidokain. Lidokain ada tahu nggak? Lidokain ini bius lokal. Kalau kita luka mau dijahit, nah pakai lidokain biasanya. Ya. Kalau mau melahirkan biasanya mau di episiotomi, ini biasanya pakai lidokain. Nah, ini ya salah satu. Nah, yang dimaksud dengan label disepet tadi seperti ini. Nah, nanti kan di dalam ruangan kan banyak kertas-kertas seperti ini yang udah ada lemnya. Ketika adik-adik sudah mengupload obat atau upload ya namanya upload obat atau meracik obat, nah di sepet itu ditempelkan ini. Adik-adik kan nanti dilatih ya di farmakologi itu meracik obat itu seperti apa. Ya. Nah, nanti saya silakan tanyakan sama dosen-dosen farmakologi ya, karena saya bukan orang farmakologi ya. Nah, apa cara meraciknya itu akan ada. Nah, inilah yang disebut dengan lidokain. Nah, salah satu inilah yang dimaksud dengan salah satu contoh pelabelan. Kemudian ada ini pelabelan seperti atrofin ya, berapa miligram nanti dituliskan di sini ya. 20 miligram. Tanggalnya berapa? Hari ini tanggal berapa? Tanggal 4. Jam diberikan kapan? Misalkan jam 11 nanti. Kemudian unit apa misalkan di sini, ini adalah unit 302. Inilah cara pelabelan. Ada midazolam ini adalah obat nyeri ya teman-teman. Nah, kemudian ada pentanil, ini cuman contoh ya, banyak sekali nanti nama-nama obat ya. Lidokain tadi berapa? Misalkan contoh lidokain di sini ada berapa persen? Kekuatan 2% ya di sini. Jam yang diberikan ini jam expired date-nya tanggal 4 bulan 10 tahun 2008. Expired time-nya jam 18.00. Nah, ini salah satu contoh pemberian dalam pelabelan contoh obat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan pelabelan? Bapak, boleh. Ini kan nanti pelabelannya itu dikasihnya sama di ininya sama perawat atau sama farmasi? Enggak, sama kita nanti, sama kita kita perawat. Di farmasi itu baru keluar obatnya ya. Nah, nanti kan belum diracik belum diracik dari sana. Nanti yang meraciknya, yang mengoplos obatnya kita di ruangan. Misalkan adik-adik yang mau memberikan kepada pasien A. Kalau pasiennya berhubung dengan obat racik, berarti nanti diracik dulu sama kalian. Nanti setelah diracik dikasih label. Nah, di sini nanti banyak sekali kertas seperti ini ya. Itu wajib sekali kertas label namanya. Kertas label itu kita di stasiun banyak sekali ini. Tapi jangan dibawain pulang. Saya itu punya banyak teman-teman pada bawain pulang kertas label itu. Buat dijual lagi di rumah. Biasanya kan teman-teman perawat kan banyak buka praktek, apalagi di kampung-kampung ya. Banyak pasien. Teman-teman saya yang kerjanya di kampung ya, yang jadi PNS misalkan, salah satu contoh saya sebut, mohon maaf ya. Misalkan di Cililin, misalkan itu ada salah satu ya. Ada salah satu teman saya, Cililin, dia seorang PNS di Cililin, dia buka praktek juga di rumah. Kan perawat sudah bisa bikin plang sekarang, sudah keluar undang-undang keperawatan tahun 2014 ya kan. Nah, itu yang dari rumah sakit dibawain pulang sama dia, itu nggak boleh. Gitu ya, nanti dilabelnya sama kita sebagai seorang perawat. Itu bukan dilabelin sama farmasi. Ada lagi? Ada lagi? Tidak Pak, makasih. Pas. Kalau pas kita lanjut lagi. Masih di kebijakan ya, masih di kebijakan dalam
keamanan obat yang ada di standar 3 ini. Di sasaran nomor 3, standar dan sasaran berbeda ya. Kita ingat kalau keselamatan pasien itu ada 6 sasaran atau 6 goals, ada 7 standar, ada 7 langkah. Itu ya, kita harus ingat ya. Di ujian kemarin masuk ya? Benar nggak? Ya, masuk ya, kalau tidak salah masuk ya. Iya. Nah, kebijakan. Nah, buang obat atau cairan segera bila ditemukan tidak berlabel. Nih. Tapi jangan main asal buang, nggak dicatat, nggak didokumentasikan ya. Izin dulu kepada kepala ruangan. Teh atau A, ini obat ini nggak ada labelnya teh, buang aja ya, takut salah. Sek, kata si tetehnya. Kayak kelak kalau orang Sunda kan. Coba lihat dulu obat apa sih ini. Nah, kalau seandainya nggak ada labelnya, dianggap meragukan, ya buang, gitu ya. Nah, supaya apa? Mencegah terjadinya insiden kepada keselamatan pasien tersebut. Kemudian ada vial, ya. Vial ini ampul, ya. Ampul ini ada nggak contohnya di sini? Sebentar saya carikan vial atau ampul. Nah, ini vial atau ampul, nih adik-adikku nih. Ini obat yang berbentuk vial atau ampul. Pernah lihat obat bentuknya seperti ini enggak? Pernah ya? Nah, inilah yang dimaksud dengan obat vial atau ampul. Kita kembalikan lagi ke kebijakan. Nah, vial atau ampul atau wadah obat cair ya, cairan dengan dibuang sampai prosedur atau tindakan selesai, terutama di kamar operasi atau ruangan prosedur. Jadi memang dalam setiap kegiatan itu ada yang namanya tempat sampah obat. Ya, karena nanti tempat sampah obat ini akan masuk dalam limbah B3. Ya, bahan berbahaya dan beracun. Gitu. Kalau vialnya berbahaya atau beracun, itu berbahaya. Obatnya itu bahan beracun, nantinya masuk dalam LB3 ya. Limbah berbahaya dan beracun. Nah, ini salah satu contoh dalam kebijakan seperti ini yang mungkin adik sering lihat ya kalau main ke rumah sakit jenguk teman-teman yang sakit. Nah, trolinya perawat tersebut atau di trolinya dokter itu ada kotak sampah yang warnanya merah atau warnanya kuning. Ya kan? Nah, itu salah satu contoh untuk vial biasanya dimasukkan dalam warna apa. Itu tergantung dari kebijakan rumah sakit. Ini sama mencegah ini adik-adikku sekalian ya, mencegah yang namanya terjadinya kecelakaan pada pasien. Kemudian label pada kontainer steril harus dibuang pada setiap selesai sesuatu dalam prosedurnya tindakan. Nah, berarti harus dibuang. Jadi labelnya itu tidak boleh dipakai lagi jika sudah digunakan, buang, ambil label yang baru. Ambil kertas label yang baru. Gitu, ya. Nah, kemudian, ini dia. Nih, coba adik-adik perhatikan di sini kata-katanya ya. Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk memperbaiki keamanan obat yang perlu diwaspadai. Maka yang harus dilakukan itu adalah obat-obat yang berbentuk high alert. Ini adalah obat-obat yang dapat menimbulkan kejadian atau kecelakaan ya yang tidak diinginkan atau yang dapat menyebabkan kecelakaan lainnya, kejadian yang merugikan lainnya. Karena apa? Bisa salah digunakan. Tuh. Ini rumah sakit harus membuat kebijakan ini. Maka kita sebagai seorang perawat itu ya, ini adalah melaksanakan arahan dari kebijakan rumah sakit tersebut. Ini contoh-contoh daftar obat-obat high alert, obat spesifiknya seperti ini. Ada amiodarone 4 ya, amiodarone 4 itu biasanya digunakan untuk jantung ya. Ada injection, colchicine injection. Nah, ini nanti tolong dicari ya, ini colchicine injectionnya dan segala macam. Ini saya kurang terlalu paham yang ini ya, tolong dicari ya. Heparin untuk darah, ya, untuk muskular, low molekulernya biasanya ini untuk
darah ya. Ini juga darah, ini adalah darah, insulin ya yang ada di dalam darah, FC atau IP. Ini adalah lidokain, ini adalah obat bius lokal atau anestesi lokal. Magnesium sulfat, biasanya magnesium ini digunakan yang untuk nyeri ya dan segala macam ya. Berarti ini golongan analgesik ya. Kemudian ini ada methotrexate ya, ini ada methotrexate. Nah, ini non-onkologi use. Berarti di sini tidak digunakan pada obat-obatan tulang, gitu ya. Ini onkologi. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada sodium ya, sodium chloride. Ini biasanya untuk dengan asam ya, asam untuk apa? Biasanya untuk obat lambung. Kemudian itu ada obat nyeri, nah dan segala macam ya. Ini salah satu contoh-contoh jenis obatnya. Nah, itu ya adik-adikku, ini daftar-daftar obat yang high alert yang harus diwaspadai. Ingat, ini golongan bukan merek obatnya. Ya. Yang harus adik-adik tahu itu adalah golongan dan merek-merek obatnya nanti ya. Nah, seperti contoh sodium chloride, misalkan sodium chloride itu ada apa saja, ada Propepsar dan segala merek dagangnya itu ya Propepsar dan segala macamnya, seperti itu ya adik-adikku ya. Nah, ini kita harus ketahui sama-sama, ya. Nah, ini kira-kira ini yang sama, yang high alarmnya. Ini loopnya yang sama atau soundnya yang sama. Saya kira ini loopnya yang sama ya, bentuknya yang sama ya. Di sini nama obatnya ada Vitoxin, di sini ada adrenalin. Ini obat yang jauh sangat berbeda ya adik-adik. Slide-nya udah kelihatan belum? Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Vitoxin atau oksitosin ya. Ini oksitosin yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri oksitosin. Sebentar saya bukakan ininya. Nah, biar kelihatan saya supaya adik-adik tahu. Kelihatan nggak? Belum, Pak, masih yang kayak tadi. Ya, ini yang gambar pial. Kelihatan nggak? Slide 15, Pak. Sebentar, ini slide berapa ini? Sebentar ya. Ya, slide 15 ya, yang ini ya. Saya bukakan di ini full screen ya. Nah, ini ya adik-adikku. Nah, lasernya kelihatan nggak tulisannya? Ini yang namanya obat oksitosin. Ini dua-duanya look alike ya. Look alike ini adalah bentuknya sama, ya. Kalau sound alike itu penyebutannya yang sama. Bisa dipahami dulu nggak? Ini dua-duanya bentuknya sama ya kan? Ya, botolnya warna bening ya kan? Kemudian itu labelnya warna putih. Nah, yang pertama ini kedua obat ini ya sangat jauh berbeda. Vitoxin isinya adalah oksitosin. Oksitosin ini diberikan untuk merangsang kontraksi pada ibu yang akan melahirkan. Ya. Sementara adrenalin ya ini adalah untuk salah satunya ini adalah merangsang sistem persarapan ya atau meningkatkan daya kinerja jantung atau miokardium. Nah, bayangkan kalau Anda melihat ini sama ya, Anda nggak teliti dalam memberikan obat tersebut yang harusnya ibu tersebut diinjek ini untuk memberikan konstruksi pada dia akan melahirkan. Adik-adik berikan yang ini karena menurut adik sama lah, ini bentuknya juga sama kata adik-adik kan. Akhirnya apa? Salah pemberian di sini. Inilah akan menyebabkan medical error.
Ya kan? Nah, inilah yang menyebabkan medical error tadi. Nah, sampai di sini bisa dipahami nggak kenapa disebut dalam keamanan obat ini perlu sekali adik-adik ketahui. Gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa Pak, insya Allah. Insya Allah bisa ya. Oke. Saya kembalikan dulu ke slide-nya. Nah, ini saya besarkan lagi ya. Slide 16 ya. Ini ya, kelihatan ya. Lasa ya. Berarti kalau sudah lasa, nih, kalau sudah lasa, look-nya sama, sound-nya juga sama. Ya, contoh kita baca ini. Ya, ini adalah metronidazole. Ya, ini juga metformin, gitu ya. Bentuknya sama, penyebutannya juga hampir sama, begitu ya. Metronidazole ya, ini adalah obat nyeri atau yang disebut dengan analgesik. Metformin sebenarnya ini adalah juga sama ya, obat analgesik juga, tapi dia golongannya ini adalah hidroklorid. Nah, ya, berbeda ya. Kalau ini dia golongannya USP ya. Nah, nanti tolong dicari USP ini apa? Saya lupa kepanjangannya USP, nanti tolong dicari ya. Nah, di sini dua-duanya bentuknya tablet ya. Tapi dia berbeda golongan ya. Sama untuk menghilang rasa nyeri, golongan analgesik semua ya. Tetapi golongannya yang berbeda. Ini yang dapat menyebabkan apa tadi namanya? KTD atau sentinel event. Nah, kan dilihat dari bentuknya aja sekilas kan sama ya, Dedekku ya. Iya. Nah, penyebutannya juga hampir sama ya kan. Satu sebutnya metro, tapi ujungnya dinazol. Yang satu metro, tapi ujungnya formin. Itu hati-hati ya nanti dalam memberikan obat ini, apalagi nanti tulisan dokternya seperti ini ya. Nah, ini tulisan dokter nih. Ada huruf M doang. Ya kan? Udahlah metronidazole itu padahal tujuannya metformin. Ya kan? Sampai di sini ada gambaran nggak kira-kira kenapa pentingnya obat dalam keselamatan pasien? Itu penting sekali. Nah, kadang-kadang kita dokter itu cuma nulis DX doang. Oh, ini mah dexamethasone, padahal DX itu adalah diagnosa, misalkan seperti itu ya. PCT ya kan, paracetamol. Nah, itu ya, teman-teman. Nanti disangkanya CT scan gitu ya. Itu yang harus kita pahami sama-sama ya. Nah, ini banyak lagi contohnya nih. Ini apa ini nggak kelihatan gambarnya, sebentar saya gedekan. Nah, sama ya ini ya, look alike ya. Levotirosin. Nah, levotirosin dia golongan apa ini? Sodium ya. Sodium hanya dilakukan untuk injek nih. Ada di bawahnya. Hanya bisa dilakukan untuk injek. Hanya satu dosisnya 50 mg, 500 mg, satu dosisnya 200 mg. Ini yang membedakan. Ya, hati-hati nanti. Adik-adik harus tahu dulu labelnya, harus tahu dulu jenis obatnya, harus tahu namanya itu dosisnya. Itu biasanya kalau di resep dokter itu kan dituliskan rumput. Nah, rumput itu maksud tulisannya ya. Cuma ada angka M doang, ujung strip, ujungnya 20 mg. Nah, kadang-kadang kita bingung ya bacanya itu. Makanya cara membacanya nanti teman-teman kalau nggak bisa, nanti tanya ke teman-teman yang sudah senior. Biasanya teman-teman sudah senior paham dokternya. Dia karena dia sudah paham dokternya, dia sudah paham tulisan dokternya.
Gitu. Ya, itu yang harus kita tahu sama-sama ya. Sama seperti saya dulu adik-adik ketika baru pertama jadi perawat praktek ya di rumah sakit, saya itu bingung sekali membaca tulisan dokter. Itu ya. Ini ada banyak lagi ya di sini. Ini nama obatnya aminofusin hepa. Nah, ini apa lagi? Bentuknya sama ya kan? Dan aminofusin L600. Nah, bentuknya sama ya kan? Nah, itu dia. Nah, kemudian ini KCL, Premax dan 25 MEQ. Nah, ini untuk infus dan segala macam ya. Ini nanti tolong diwaspadai ya obat-obat seperti ini. Saya jujur tidak hafal sepenuhnya obat-obat ya, tergantung dengan dokternya. Kalau dokternya biasa dengan saya tahu dokternya memberikan obat apa. Tapi di luar itu di rumah sakit ada ribuan nama jenis obat. Nah, maka dari itu ya, teman-teman nanti harus hati-hati dalam memberikan pengobatan pada pasien. Ini lasa juga dalam berbentuk vial atau ampul. Ya, keterolak. Keterolak ini dia obat nyeri juga, tapi dia bagus juga untuk untuk pendarahan ya. Pendarahan biasanya kalau teman-teman kita habis dioperasi, habis luka itu diberikan keterolak, ya, keterolak. Kemudian ada furosemid dan diazepam. Nah, ini juga sama ya, obat nyeri juga. Kemudian ada tramadol, nah, atau gentamisin. Tramadol atau gentamisin ini adalah antibiotik ya, adik-adikku sekalian ya. Ini salah satu yang harus kita ketahui nanti dalam pemberian obat pada pasien. Nah, hati-hati, vialnya kan sama nih, kayak furosemid dan diazepam. Ya kan, vialnya bentuknya sama nih. Nah, hati-hati dalam membacanya ya nanti ya. Nah, maka dari situ perlu keterampilan yang khusus nanti adik-adik dalam setiap melaksanakan yang namanya asuhan keperawatan. Kalau sudah berhubungan dengan medis, memberikan obat nanti kepada pasien, tolong ingat dibaca dulu walaupun bentuknya sama. Resepnya juga dibaca. Karena walaupun jenis obatnya sama, bentuknya juga sama, belum tentu resep yang diberikan dokter itu sama dengan resep yang ada dosis yang diberikan oleh dokter. Belum tentu sama dengan dosis yang ada di dalam vial tersebut. Dan tidak boleh kalau di dalam dosis, misalkan vial tersebut kan 500 mg ya. Nah, penuh vial ini ya. Vial ini penuh misalkan 500 mg keterolaknya misalkan ya. Karena dokter mintanya 250 mg, adik-adik cuma ambil setengah. Setengahnya biarin, nggak dimasukin, itu nggak boleh. Karena berbeda konsentratnya. Ya, carilah vial yang benar-benar tulisannya 200 mg. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Insya Allah bisa, Pak. Nah, ini contoh stiker obat. Nah, high alert pada botol infus. Nah, ini kalau infus ini sudah nggak asing ya. Cairan infus misalkan RL itu ada ringnya laktat ya. Ini botol keberapa? Misalkan botol keempat, ruangan 307. Obat yang ditambahkan dituliskan di sini, misalkan glukos 0,9% misalkan ya. Kemudian dexamethasone 200 mg guyur. Misalkan nanti di sini dijelaskan di sini ya, adik-adikku ya. Jumlahnya misalkan kalau tadi apa tadi yang nomor pertama tadi? Glukos ya. Glukos tadi di sini 500 mg misalkan. Nah, di sini tadi apa tadi contoh yang satu lagi? Dexamethasone guyur misalkan satu botol misalkan satu ampul itu yang harus diberikan ya. Tanggal pemberian dicatatkan, diberikan oleh siapa? Perawat asri misalkan jam 11, dicek oleh perawat uji misalkan di jam 1. Ini salah satu stiker.
di dalam pemberian botol infus. Karena hati-hati ya, infus itu tetap harus dihitung. Jumlahnya berapa yang sudah diberikan gitu ya. Kemudian itu ada apa lagi yang sudah ditambahkan, itu tetap harus kita hitung adik-adik. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada? Kalau nggak ada saya lanjut. Nih, ini adalah faktor resiko umum dalam pemberian asuhan keperawatan dengan obat-obat yang high alert, ya, atau obat-obat yang mempunyai konsentrat tinggi dan efek samping yang tinggi, ya. Kalau kita sebutnya, kalau kita di luar medis sebutnya itu adalah obat keras, ya, itu ya, pertama yang harus kita. Apa saja faktor risikonya yang umum? Ini permintaan resep obat ini ditulis secara terbaca dan dibaca. Maka di sini adik-adik boleh komplain kepada dokternya, dok, ini mohon maaf saya tidak terbaca, gitu ya. Nanti dokternya marah, Pak Mei, ya, kan kita harus menjaga keselamatan pasien, dok. Daripada saya salah dalam memberikan obat, lebih baik saya tanyakan kepada dokter selaku pembuat resepnya, karena sulitnya tidak terbaca. Tuh. Yang kedua, ini ada prosedur pencegahan yang keliru. Oke, ini yang harus kita ketahui. Kemudian faktor resiko juga dalam pemberian obat ini kita bingung antara persiapan IM, IV, intrarektal atau epidural. Ya, apa ini IM? IM intramuskular. Ya, IV itu adalah intravena. Nah, itu ya. Kemudian apalagi di sini dan lainnya. Epidural ini adalah yang diberikan injek pada ibu hamil, ya, berarti ada di tulang belakang. Intrathecal, nah ini berhubungan dengan yang namanya injek-injek yang lainnya. Inilah yang harus kita tahu. Nanti ada IM, IP, SC dan segala macam, ya. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian langkah-langkahnya. Nah, oke, langkah-langkah saya di sini saja deh. Nah, ini. Ini tolong diingat adik-adikku, ada strategi, ya, dalam menghindari kesalahan dalam nantinya memberikan keamanan obat. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, satu, dalam pembelian dan penyediaan itu harus dibatasi, ya, harus dibatasi ketersediaan dalam formularium pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Tadi sudah saya jelaskan. Jangan pernah nyetok obat banyak-banyak di ruangan. Nanti kalau ada visitor dari kabin nanti dimarahin. Ya. Kemudian hindari perubahan merek atau warna yang terlalu sering. Ini ya, yang kalau adik-adik menganggarkan nanti membeli obat di ruangan, usahakan hal-hal seperti ini untuk dikurangi, gitu ya. Kemudian setelah itu yang kedua ada tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan, ya, ini semua petugas harus membaca label. Jelas di sini dikatakan, ya, mau perawat Asri nantinya, mau perawat Puji nantinya, mau perawat Zaskia, ketika nanti akan memberikan tindakan asuhan kepada pasien berbentuk dengan obat, sebelum di-oplos nantinya, atau di-uplos nantinya, itu harus dibaca dulu labelnya. Benar nggak ini sesuai dengan resep dokter atau tidak? Gitu. Ya. Yang kedua itu ada obat kewaspadaan tinggi. Nah, tadi contohnya apa dengan obat kewaspadaan tinggi? Ada look alike, ada satu lagi tadi sound alike. Itu harus kewaspadaan tinggi. Bentuknya itu hampir sama, bahkan bisa dibilang sama bentuknya tuh, vialnya.
hanya beda namanya doang. Kertas labelnya sama, hanya beda nama obatnya saja. Ya kan? Nah, itu yang harus kita ketahui ya. Nah, misalkan salah satu contoh vial amoxilin dan gentamisin, ujung-ujungnya kan sama sin semua ya kan? Nah, tambah lagi bentuknya yang sama. Bentuk obatnya yang sama. Ini yang harus kita hati-hati dalam pemberian asuhan keperawatan tersebut. Oh, ya. Nah, kemudian gunakanlah huruf kapital untuk menekankan perbedaan nama. Misal, dopamin. Nah, dobutamin berbeda ini ya. Dopamin ini obat untuk jantung semua, dua-duanya ya. Dopamin untuk obat jantung juga, dobutamin juga untuk jantung semua. Tapi berbeda ya. Dopamin kalau tidak salah itu untuk membuka katup jantung, apa itu saya lupa ya. Dobutamin ini adalah untuk meningkatkan apa namanya itu miokardiot jantung, saya lupa itu. Nanti tolong dilihat ya teman-teman. Nah, dopamin, dobutamin, so, ya hati-hati. Contohnya seperti itu dalam sebuah penyimpanan. Oke. Maka dari itu, labelilah semua wadah yang digunakan untuk obat kewaspadaan setinggi. Gitu. Jadi, ini kan contoh obat nih adik-adikku ya. Nih ya. Adik-adik kan nanti ngambil obat kan ke apotek ya. Ini contohnya ya. Nah, ini ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, biasanya di farmasi labelnya baru seperti ini doang. Ya, nah, ya baru vaksin COVID-19 udah segitu doang. Nanti kan ini untuk pasien siapa? Tuliskanlah di bawah pasien sini, misalkan Pak Rudi. Nah, di sini yang ini Pak Rudi juga di bawah vaksinnya tersebut. Ini saya bukakan dulu deh. Nah, biar paham. Nah, biasanya kan di apotek baru ini aja ya, keluar dari apotek itu ya. Nih. Ya kan? Vaksin COVID-19 ini belum tertuju untuk nama, maka di sini dituliskan ya ini obat Mbak Asri beli itu untuk siapa sih? Mbak Asri ambil di apotek itu untuk siapa? Pak Rudi. Dituliskanlah di sini untuk Pak Rudi. Ya. Ini dosis ke-1 misalkan tuliskan juga ya. Nah, ini dosis kedua tuliskan untuk Pak Rudi. Dosis kedua misalkan ya. Ini untuk Pak Rudi juga dosis ketiga. Nah, kalau bisa langsung dinamain untuk hari ini gitu ya. Yang ini untuk hari ini untuk hari besok, hari Rabu, tanggal berapa? Tanggal 5. Ini hari Kamis misalkan tanggal 7. Inilah yang dimaksud dengan pelabelan. Jadi jelas nanti ketika pindah dinas, misalkan Mbak Asri yang dinas pagi ke dinas Mbak Asri dinas pagi, Mbak Puji dinas siang ya. Mbak Puji sudah tahu di sini sudah dilabelin oleh Mbak Puji tadi, oleh perawat Mbak Asri tadi bahwa ini miliknya Tuan Rudi, ini dosis pertama, ini dosis kedua, ini dosis ketiga. Dosis pertama diberikan jam 13 jam 15 misalkan ya. Berarti ini yang dikeluarkan dari banker. Ini yang keluarkan dari lemari obat. Yang dua ini jangan dikeluarkan dari lemari obat. Oke, sampai di sini ada yang bisa ada gambaran tidak? Bisa dipahami tidak adik-adikku? Insya Allah bisa, Pak. Gampang kan? Oke, saya lanjut lagi dikit lagi ya. Yang ketiga, peresepan. Nah, ini dia nih yang berbahaya nih. Tuh. Kebaca nggak kira-kira tulisan dokter itu? Ini masih 100% lah tulisan dokter kalau kayak gini ya. Biasanya itu terkadang kayak rumput doang gitu ya. Ini masih kebaca lah kalau kayak gini ya. Apa yang harus kita gunakan dalam peresepan? Gunakanlah formulir standar. Maksudnya apa di sini formulir standar? Di ruangan itu nanti ada formulir resep. Dok, ini formulirnya tolong diresepkan ya. Nanti saya ambilkan ke apotek. Ya. Oke, kata si dokter. Nanti dokter tersebut nulis sesuai dengan resepnya, standar resep yang ada di ruangannya Mbak Asri, gitu. Ya.
Kemudian jangan gunakan singkatan saat meresepkan. Ini mah kadang-kadang dokter nyingkat paracetamol cuma PCT doang, ya kan? Dexamethasone cuma disingkat DX doang, ya kan? Sistenol misalkan cuma disingkatnya ST0, ya kan? ST kemudian ujungnya 0. Nah, itu kan bingung kitanya ya. Nah, maka dari itu adik-adik boleh tegur, "Dok, mohon maaf dok, jangan disingkat ya," gitu. "Kenapa nggak boleh disingkat?" kata dokternya. "Di ruangan kami ada pegawai baru dok," gitu. Mungkin beliau belum paham dengan proses gitu. Ya, di paracetamol tersebut. Kemudian tulis dosis secara spesifik. Contohnya seperti ini ya kan, rute dan laju infus misalkan. Kalau itu infus ya. Contohnya seperti ini kan ditulis ya kan, 5 mg dan segala macam. Amlodipin ya, nomor 1 adalah amlodipin ya. Nah ini apa nih? Baca lagi saya ini. Yang kedua ini simvastatin ya, dan segala macam ya. Nah yang terakhir ini glukolisin ya dan segala macam ya. Ini kan ada 30 mg dan segala macam. Nah, latihan baca tulisan dokter ya nanti ya. Saya sampai sekarang itu kalau udah baca tulisan dokter itu, aduh bingung ya. Jangankan kalian, saya sudah S2, waktu saya sekolah S2, rekan-rekan dokter saya itu di kelas itu ada 2 orang. Ya, kami yang ngambil di manajemen rumah sakit itu ya, itu ada 5 orang. 5 orang. Dokter dan 1 yang ngambil di seluruh kesehatan itu, kesehatan ilmu kesehatan itu ada 21 orang kami S2 itu. Ada beberapa orang dokter. Nah, kalau saya nanya ke dia, dijawab sama namanya Dokter Isan ya. "Dok, ini dok, resepin dong. Aku sakit gigi." Ya, resepin sama dia. Aku tak ke mobil dulu katanya kan. Aku ngambil resep dulu. Ditulisin sama dia atas nama kecapnya dia. Tapi ya tulisannya kayak gitu. "Mbok yang benar atau nulis tuh," kata aku kan. "Wis bawaan batin," jawabannya gitu. Gitu. Itu bisa dipahami ya adik-adikku ya, peresepan harus diwaspadai ya. Tuh. Penyimpanan ini ya harus dibangun sistem kendali pemeriksaan. Apa yang harus diperhitungkan di sini ya? Kalau ada obat-obatan berbentuk sitotoksik ya, sitotoksik itu yang beracun ya, sangat racun terhadap darah gitu ya. Kemudian maka harus diperiksa oleh apotekernya gitu ya. Jadi apoteker itu harusnya baiknya itu sekali-kali datang ke ruangan kita gitu ya. Itu penyimpanan. Yang kelima itu adalah penyaluran dan supply atau dispensing gitu ya. Nah, berarti di sini misalkan penyaluran dan supply, berarti setelah datang dari apotik, di sini ada alurnya untuk diambil, alur pengambilan obat, misalkan tempel di dinding. Nah, kalau saya kepala ruangan, saya selalu seperti itu ya, adik-adikku. Tolong saya buatkan bagan alur tempel di rak obat. Alur pengambilan obat. Nah, biasanya kalau pertama itu alur pengambilan obat dari orang yang pertama ngambil dari apoteker itu langsung ditandain obatnya untuk tuan siapa dan bla bla bla, supaya apa, nanti sip selanjutnya rekan-rekan perawat yang ada di sip selanjutnya itu tahu ya bahwa obat ini hanya untuk si pasien A, bukan untuk pasien B. Itu ya yang harus kita pahami sama-sama ya, penyalurannya. Sampai ya penyaluran ini mulai dari apoteker ya sampai dengan pasien, sampai diberikan kepada pasien. Ini alurnya ya. Kita harus pahami sama-sama. Kemudian ada pemberian. Kalau pemberian ini ada rekam medik ya, rekam medik, ada nama pasien, nama dan kekuatan obat, dosisnya berapa, jalur atau lajunya bagaimana, maksudnya jalur dan laju ini diberikan di jam berapa, siapa yang memberikan, misalkan perawat asri, tanggal kadaluarsa, beli laber pada akhirnya. Nah itu ya teman-teman yang harus kita tahu. Oke. 7 pemantauan. Nah berarti di sini ada 7 jenis dalam langkah-langkah pengamatan obat yang harus dilaksanakan dalam keselamatan pasien. Nah, mulai dari apa tadi? Itu adalah mulai dari pemberian obat sampai dengan pemantauan. Nah, pemantauan di sini apa?
setelah sebelum dan sesudah memberikan pengobatan, maka wajib kita lihat tanda-tanda vital. Itu kenapa alasannya. Sudah pernah divaksin belum? Saya tanya. Sudah, Pak. Sudah. Ada nggak si dokter atau si perawatnya nanya, ngasih tahu, Dek jangan dulu pulang ya, 15 menit dievaluasi dulu. Ada nggak berbicara seperti itu? Ada nggak? Enggak. Masa? Ih, bener. Kalau sebelum disuntik vaksin dicek TV nggak? Tekanan darah, panasnya Iya. berapa? Iya, Itu adalah pengamatan tanda vital. Nah, harusnya kalau sudah divaksin itu 10 sampai 15 menit jangan pulang dulu, dipantau dulu. Gitu. Nah, itu ya. Nah, sudah berapa kali vaksin? 1, Pak. 1. Saya sudah 2. Tuh ya. Oke, kesimpulannya materi kita pada hari ini adalah penggunaan obat itu high color medication dengan tepat dan mengurangi medication error atau sentinel effect. Maka di dalam melaksanakan pengamanan obat, adik-adik harus tahu yang namanya siklus PDCA. PDCA itu adalah plan, D-nya do, C-nya checks, ya, A-nya action. Maka inilah sebuah keterampilan manajemen dalam siklus perkembangan atau siklus continuous improvement. Oke, adik-adik cukup tahu dulu deh 8 standar tadi ya. 8 standar. 8 langkah dalam melaksanakan keamanan obat tadi. Oke, silakan jika ada mau didiskusikan. Ada waktu 5 menit di saya. 11.56. Monggo adik-adik, jika ada yang mau didiskusikan. Silakan. Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, tugas Mbak Asri mana Mbak Asri ini? Keluar ya? Oke. Nanti saya titip pesan kepada Mbak Asri untuk absen diisi ya, tolong diisi ya. Oke. Kemudian UTS, alhamdulillah nilainya baik semua kemarin ya, di atas 80 semua ya. Nah, yang saya harapkan itu sebenarnya bukan seberapa besar nilainya adik-adik, bukan seberapa pintarnya. Saya pengen tahu adik itu sudah berapa jauh memahami ya. Ada yang kopsus dari Google banget, ada, saya tahu ya, tapi tidak apa-apa, masih proses belajar. Ada yang sudah disingkat-singkat, ada yang sudah dirangkum, sudah copy paste tapi sudah dimodifikasi, sudah bagus. Nah, itu yang saya harapkan. Saya tidak melarang untuk copy paste, tapi dalam melaksanakan sebuah ujian ya itu lebih baik copy paste tersebut kita masukkan nalar kita juga. Tidak apa. Tapi alhamdulillah ya kemarin sudah di atas 80 semua. Oke, itu dari saya kembalikan kepada Pak Alif. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sekian. Terima kasih Pak untuk pertemuan ini. Untuk minggu depan akan diinformasikan lagi Pak. Oke, itu saja. Insya Allah di hari Senin lagi ya kalau tidak ada halangan ya. Baik Pak, siap. Oke. Saya izin live ya Pak Alif ya dan teman-teman ya. Iya Pak. Iya, Pak. Jangan Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.